Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelas ST16 Responsi 1, Kelompok C, subkelompok C2. nama saya Syifa Putri Zalia dengan NIM D2401241074. Saya Putri Nurhanifah dengan NIM C2401241068. Saya Iza Lutfia dengan NIM C5401241051. Hari ini kami akan melakukan praktikum Proses terjadinya hujan. Praktikum ini bertujuan menganalisis pengaruh suhu terhadap optimalisasi proses evaporasi melalui simulasi menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan di sekitar kita. Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya, air hujan yang turun ke bumi itu berasal dari bumi itu sendiri, dari air laut, sungai, danau, dan air-air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta benda lain yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari, dan air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Di langit, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi embun. Ketika suhu udara semakin meningkat, akan membuat titik-titik dari embun semakin banyak berkumpul memadat dan akan menjadi awan. Dengan bantuan angin, awan-awan tersebut dapat bergerak ke tempat lain. Akibat bantuan angin pula, awan-awan kecil dapat berkumpul dan menjadi awan besar. Setelah kumpulan awan tersebut berada di langit yang bersuhu rendah, maka akan membentuk butiran es dan air. Karena beban semakin berat dan tidak mampu ditopang angin, akhirnya butiran-butiran air tersebut jatuh ke bumi atau biasa disebut dengan presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi dan es atau salju terbentuk akan turun menjadi air. Namun, jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi tetap sebagai es atau salju. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu pertama, air panas, kedua, gelas kaca, dan ketiga, piring berisi es batu. Pertama, air hangat dimasukkan ke dalam gelas kaca dan es batu diletakkan di atas piring kaca. Lalu piring kaca disusun atau diletakkan di atas gelas kaca dan tunggu lalu amati proses-proses yang terjadi pada alat dan bahan yang menyerupai proses terjadinya hujan. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, air panas yang ada di dalam gelas dapat dianalogikan sebagai air permukaan bumi yang menguap atau mengalami evaporasi karena terkena panas cahaya matahari. Es batu yang berada di atas piring dapat dianalogikan sebagai air permukaan bumi yang sudah mengalami proses kondensasi sehingga berubah bentuk menjadi kristal-kristal yang menggumpal menjadi awan. Uap air yang telah berubah menjadi kristal es. Uap air yang berkumpul dalam awan kemudian mengembun dan mengakibatkan awan semakin berat karena semakin banyaknya air yang terkandung di dalamnya. Awan yang sudah tidak dapat menampung banyaknya air yang terkandung di dalamnya menyebabkan terjadinya presipitasi atau turunnya air sebagai hujan. Simulasi proses terjadinya hujan menggunakan piring, air hangat, es batu, dan gelas menunjukkan bagaimana uap air mengalami kondensasi dan membentuk hujan. Air hangat dalam gelas menguap, menghasilkan uap air yang naik ke permukaan. Piring berisi es batu diletakkan di atas gelas, menyebabkan uap air mendingin dan mengembun menjadi titik-titik air di permukaan piring. Seiring waktu, titik-titik air tersebut semakin besar dan jatuh kembali ke dalam gelas, menyerupai proses hujan di alam. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal hingga akhir.